Selamat pagi Eyang dan Mama. Syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul dan berdoa bersama. Kiranya Tuhan dapat hadir dalam gereja kecil ini dan mendengar anak-anaknya yang mengucap syukur dan memuji namanya. Marilah kita mulai ibadat ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Bunda Maria. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas nafas kehidupan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tak lupa juga kami bersyukur atas perlindunganmu tadi malam selama kami beristirahat. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan kasih yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya kebesaran hatimu dan karunia Roh Kudus dapat senantiasa menyambutkan kami dan memimpin kami untuk berbagi kasih dan juga cinta kepada sesama kami. Semua ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Korintus bab 13 ayat 4-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bacaan Injil. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus dari Yohanes dan Tuhan. Mulia dimulakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti yang kita tahu, manusia adalah citra Allah di dunia, di mana manusia diciptakan baik adanya dengan akal budi, hati nurani, dan juga kebebasan. Tapi kini, dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, justru membawanya ke dalam jurang yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya, jurang itu kepada Allah. Dirasa oleh manusia karena mereka adalah makhluk yang sempurna, jadi mereka memiliki hak atas apa yang ada di bumi ini seenaknya. Contohnya sekarang ini adalah krisis ekologi yang dibuktikan dengan perubahan iklim. Menipisnya sumber daya energi yang menyebabkan semakin luasnya jurang antara si kaya dan juga si miskin. Lama-kelamaan, alam pun murka dan tidak tahan lagi dengan perlakuan manusia kepada mereka. Terjadilah bencana-bencana alam, tak terkecuali yang belakangan ini terjadi di Indonesia, seperti banjir di Kalimantan, longsor di Tasikmalaya, gempa di Majene, erupsi Merapi di Jogja, dan lain-lainnya. Bahkan awal tahun 2021 yang harusnya disambut dengan meriah, justru dilalui dengan penuh rasa sedih yang meliputi tanah ibu pertiwi. Mengasihi itu tidak selalu harus kepada sesama manusia, namun juga kepada Allah dan juga lingkungan di sekitar kita dalam rupa pertobatan. Pertobatan tidak dapat ditunda, karena siapa yang tahu sampai kapan kita akan hidup terus di dunia ini. Kasih kita kepada lingkungan dapat diwujudkan dengan pertobatan ekologis. Nah, pertobatan itu sendiri dapat kita wujudkan melalui resolusi hidup kita. Apalagi di tahun yang baru ini, yang dikenal dengan tahun baru dan resolusi yang baru. Kita agak sedikit merubah arah perubahan yang akan dibawa dan dilakukan oleh kita, yang tadinya terus-menerus untuk perubahan diri sendiri, namun sekarang untuk perubahan alam. Karena alam kita bukan lagi rusak, namun sudah nyaris mati. Tak mungkin juga kita hanya berpasrah dengan apa yang kita rasakan saat ini, kan? Hendaknya kita berdamai dan mengasihi alam. Karena di mana lagi kita bisa hidup jika bukan di alam ini. Namun, jika hanya memiliki niat tanpa adanya perbuatan, akan menjadi sia-sia, bukan? Lalu, apa yang kita bisa lakukan sebagai umat Katolik di masa pertobatan ini? Kita dapat melakukannya dengan berdoa Rosario Laudato Si, yang sedikit banyak inti dari doanya berisi tentang pertobatan kita kepada alam, lingkungan, dan juga Allah. Perubahan juga dapat kita bawa dalam peran-peran di kehidupan kita sebagai ibu, ayah, orang tua, dan sebagainya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang dan segala-galanya. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mendengarkan permohonan yang dipanjatkan dengan rendah hati namun lapang. Untuk alam semesta, ya Bapa, kami menyadari bencana yang terjadi akhir-akhir ini tak luput dari kesalahan kami sendiri yang kurang menjaga dan mencintai alam. Ya Bapa, kiranya Engkau dapat memberikan hikmat kepada kami untuk lebih peduli kepada alam semesta dan berusaha untuk berdamai dengannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kita. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini, agar kami selalu menjaga persatuan dan kesatuan yang pada dasarnya telah menjadi janji kami kepada Ibu Pertiwi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri. Ya Bapa, kiranya Engkau dapat membuka mata hati kami dan kesadaran kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat menyalurkan hukum cinta kasih-Mu kepada Allah, sesama, dan juga lingkungan kami seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim dan Maha Baik, selalu kami kembalikan kepadamu kehidupan kami dan juga permohonan-permohonan kami. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas ibadat yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekurangan. Kiranya Engkau menerima syukur dan pujian kami. Dan kiranya pula Engkau turut hadir dalam setiap langkah kehidupan kami untuk mewartakan sabda-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sertailah kegiatan kami hari ini dan selanjutnya. Jagalah kami supaya kami tetap ada pada jalan-Mu. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewartakan kasih Tuhan dalam keseharian kita. Amin.